minzilika ila masjidika. Jadi satu kan? Maka kan bagus huruf. Nah, huruf di sini maksudnya adalah al-khuruju minal baiti ilal qabri, atau al-khuruju minal baiti ilal masjid. Itu kalau kata para ulama, yaitu keluar dari rumah menuju masjid, atau bisa keluar dari rumah menuju pemakaman. Maksudnya itu adalah kiasan dari mana ya, ketika kita hidup di dunia, akhir hidup kita itu di kuburan. Ya. Nanti masing-masing kalian punya tanah 2 kali 1 meter, 2 kali 1 meter. Insyaallah. Adalah tanah kuburan. Kuburan ada lampu guys ya? Ada. Apa? Pasang lampu. Pasang lampu. Kamu dikira hari-hari. Iya kan hari-hari kita pasang lampu. Baik. Iya, apa pasang lampu itu tergantung yang enggak ada sih ya, kecuali di pemakaman umum sudah pasang lampu. Supaya tidak gelap. Nah, yang bisa menerangkan kuburan kalian adalah apa? Al-Quran dan Al-Quran sebagai syafaat kalian. Ya. Makanya dari sekarang lagi Ramadan berbanyak Quran, berbanyak berojaah, berbanyak berkhawat tapi dengan Al-Quran. Ya. Masya Allah. Bukan dengan yang lawan jenis, nggak boleh. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Gimana saja hukumnya bukber sama yang lawan jenis? Boleh. Lagi ada doinya yang gabung. Mubah. Nggak boleh. Puasa 1 hari terus dipakai maksiat. Ajaki nanggung. Nggak boleh. Kalau dia mau ajaki nanggung. Nggak boleh udah buka puasa sama orang tua kalian di rumah. Kalau kalian di rumah itu bulan Ramadannya cuma seminggu. Baik, Faidah kharajta min manzilika ila masjidika, maka apabila kalian keluar dari rumah menuju masjid itu, fa'alam anna Allah Ta'ala hukukan 'alaika, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu hukukan 'alaika adalah menyerahkan kewajiban atau hak-hak kepada kalian. Yalzamuka ada uha yang mana kalian itu wajib untuk menunaikannya. Ketika kalian keluar rumah nih, otomatis secara langsung kalian itu sedang membawa sebuah hak dan kewajiban yang harus kalian kerjakan atau hak kalian tunaikan. Min dzalika, salah satunya atau seperti apa itu? As-sakinatu, yaitu adalah rasa ketenangan. Ya, kalau keluar rumah usahakan ya kitanya harus tenang, gitu, bukan dengan dalam keadaan cemas. Ya kan? Nikmat yang paling nikmat gitu, kenikmatan yang paling nikmat adalah diberikan rasa tenang. Kan pernah kan yang merasa tenang itu kayak gimana? Tenang hatinya, damai gitu, nggak pikiran apa-apa gitu. Berbeda ketika hati kita ya banyak pikiran. Lawan tenang apa tuh? Stres. Ya stres, khawatir, cemas gitu. Kalau belum apa namanya? Apa? Iya, belum menunaikan sholat gitu kan, belum menunaikan sholat zuhur, sedangkan bentar lagi asar kan ini kan ya, biar tenang gitu. Atau di sini ada yang bisa aja ketika di sholat. Jangan nunjuk, angkat tangan yang merasa. Siapa? Yang merasa tenang aja gitu hidupnya ketika meninggalkan sholat wajib. Pasti kita suka deg-degan gitu kalau ninggalin sholat, apalagi sholat subuh misalnya kesiangan. Atau ada yang biasa aja gitu. Biasanya suka deg-degan gitu, ngerasa oh saya ketinggalan sholat ini, oh ketinggalan sholat. Iya. Apa? Katanya di sholat sunat juga nggak tenang saja katanya. Masya Allah. Udah makan, udah makan. Terus terapis. Kiai aja mau jadi kiai katanya. Amin. Baik, as-sakinah tadi ketenangan, terus al-wikor atau keagungan, rasa keagungan atau rasa bangga. Wal i'tibar bi khalqillah,
birahmin wa fajirihim, yaitu dan i'tibar. Apa i'tibar itu kayak Iya. ibroh apa ibroh? Ibroh ya, atau ada ibroh gitu. Ya ibroh, i'tibar. Ya bertafakur lah ya, atafakur bi khalqillah atau itu berpikir atau ya berpikir tentang makhluk ciptaan Allah yang baik dan yang buruknya. Cuma kalau Allah Ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan itu adalah permisalan-permisalan yang kami contohkan untuk manusia. Wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan tidak ada yang berpikir kecuali orang-orang yang al-alim, orang-orang yang belajar atau yang mau berpikir. Al-alim, orang-orang yang mau belajar. Nah tadi kesimpulannya adalah ketika kita keluar rumah, maka yang kita dapatkan harusnya adalah suatu ketenangan, merasa bangga atau percaya diri, dan kita bisa bermuhasabah dan bertafakur tentang ciptaannya Allah yang baik dan buruknya. Terus waghadda basaruka an nadharil ghaflati wasyahwa, dan ya jagalah pandangan kalian daripada pandangan-pandangan yang melalaikan dan mengundang syahwat. Lagi bulan puasa nih ya. Tolong dijaga pandangannya dari hal-hal yang haram. Contohnya apa? Ada saja dihukum. Ya, misalnya ya, masih siang nih zuhur, ngelihat ada kadang dilihatin aja, akhirnya sampai dia terhipnotis masuk gitu. Masya Allah. Iya, aku ya. Iya, contohnya Waghadda basaruka an nadharil ghafla wasyahwa. Jadi jauhkanlah pandangan kamu dari apa-apa yang membuat kamu lalai dan mengundang syahwat. Ya, kalian paham ya apa aja yang membuat kalian lalai, apalagi nanti pas liburan. Aduh, pandangan itu banyak banget yang mengganggu. Iya. Jangan kan itu. Ini aja ini udah jadi sumber fitnah loh. Udah Wa'afshid salam mubtadi'an wa mujiban. Dan apa? Afshid salam, sampaikanlah salam kepada lawanmu, atau ketika bertemu orang sampaikanlah salam. Kan kalau keluar rumah di jalan, ya kalau ketemu orang yang kita kenal ya sapa, ataupun yang enggak ya minimal kita harus hormat dan ramah. Wa mujiban, dan jawablah orang-orang yang memberikan salam kepada kita. Gitu ya. Ketika ada orang salam kita ya dijawab, jangan apaan sih ente, kok siapa sih gitu, jangan kayak gitu, atau memasangkan muka yang nggak enak dilihat. Wa in man ista'anaka 'alal haq, dan bantulah orang-orang yang butuh bantuan gitu ketika di luar atau ketika kalian keluar dari rumah ya, intinya adalah dan bantulah orang-orang yang membutuhkan bantuan gitu. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan apa dan ya perintahlah atau dan lakukanlah sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik. Wanha 'anil munkar, dan jauhkanlah diri kalian dari perkara yang munkar atau perkara yang buruk atau syarr gitu. In kunta min ahli, apabila kalian daripada keluarganya. Wa ursyida abdol, dan berilah petunjuk bagi orang-orang yang sedang tersesat. Maksudnya intinya kalau kita di jalan ketemu orang pasti ada orang nanya nih, ini alamat ini di mana ya, perumpamaannya ya gitu. Ya kita yang tahu jalan ya dituntun gitu, bukan malah menyesatkan balik. Gitu, ketika kita tahu jalan ya kita ya bantu, saling membantu, saling memberi petunjuk. Nanti kalau belum tidak ya bisa kalian tanya ke orang yang lebih tahu gitu. Maksudnya ini bagus terus, maksudnya adalah apa namanya, hikmah dari kita keluar dari rumah gitu. Baik, ayo soal Anda khuruj Mafi. Baik, summa nastamir ila babi dukhulil masjid, yaitu bab masuk ke masjid. Apa itu masjid? Tempat sujud. Ya, makan lis sujud ya.
itu tempat untuk sujud. Kalau ada juga bahasa Arab lain kita pada masjid itu kita bilangnya al-jami'. Musola ya, musola bisa musola. Itu tempat untuk sholat. Ada al-jami'. Kalau di Mesir itu biasanya bilang masjid itu al-jami'. Jami'. Jami'. Masjid Azhar namanya Jami' al-Azhar. Jimnya diganti jadi al-ghaib. Gitu. Jami itu sama tadi musola tempat untuk sholat, jami ada tempat orang untuk berkumpul ya benar-benar apa yang beribadah gitu. Kalau ada jami, antara ada lagi kampus atau fakultas bahasa adalah jami. Beda antara jami dengan jami'ah. Faidah balak sabab al masjid. Apabila kalian sudah sampai di pintu masjid, ngapain? Fa'alam annaka qasatta baitin malakin azimin qadarahu. Nah, ketika kalian sampai di pintu masjid, fa'alam maka ketahuilah bahwasanya kamu itu sudah di mana? Bait malakin Kerajaan Agung. Iya, di rumah seorang raja yang agung gitu. Maksudnya rumah Allah gitu. Ya ketika kalian masuk masjid al-Maktul, ya kalian merasakan seakan-akan kalian sedang memasuki istana gitu. Istana sebuah raja yang maha agung, maha segala-galanya gitu ya. Berarti kalian harus apa ketika masuk istana tuh? Ya kalau siang emang tahajud. Terus dari cara berpakaiannya rapi, Takwa. ya bertakwa, libas takwa, masya Allah. Ya harus menyiapkan tadi keimanan kita. Ya kita harus menyiapkan diri kita ketika masuk masjid, bukan sekedar ya Anda masuk masjid, soalnya kalau nggak masuk masjid tadi ikut, bukan kayak gitu ya. Diniatkan karena tadi kita ikut dengan sang pemilik kekuasaan, sang pemilik istana ini. Qadrahu layak balu at-tahir. Nah, layak balu at-tahir wa la yas'abu ilaihi illa al-khalis. Dan tidak dimasuki kecuali orang-orang yang suci, wa la yas'abu ilaihi, dan tidak bisa dinaikkan, maksudnya ya tidak bisa seorang itu menuju istana itu, naik ke istana itu kecuali orang-orang yang khalis, orang-orang yang bersih, ikhlas, bersih gitu ya. Gitu kalau orangnya apa namanya kan ibaratnya masuk istana ya kalau orangnya compang camping ya nggak bakal diterima kan, compang camping atau tidak layak gitu kayaknya, jadinya jelek atau apa, orangnya jelek gitu. Gitu. Intinya tadi sebagaimana kalian ingin masuk istana, begitu juga kalian ingin masuk masjid juga harus perhatikan bagaimana kalian harus bersikap. Baik, Bapak kirfi nafsika man anta, maka saat itu pikirkanlah man anta, siapa kamu? Man anta? Abdun, ya abdun atau abid ya. Kita hanya seorang hamba. Waliman anta, dan punya siapa kamu? Punya Allah gitu. Wa aina anta, dan di mana kamu? Ya di masjid, di istana. Wa min ayyi diwanin yakhruju ismuka, dari Kantor. Ya, bukan diwan di sini bukan kantor, tapi dari syair. Diwan itu kayak dari mana kalian dapatkan nama kamu gitu. Ya. Cuma faidah taslahta nafsaka, maka apabila kalian sudah apa? Sudah solih hatinya, udah solih. Ya, sudah biasa, udah damai, udah bersih, udah suci gitu. Udah solih gitu. Udah solih ya, tau kan solih ya? Rapi. Soleh, udah solih. Solih, ya, udah bersih hatinya. Nah, padahul, maka masuklah ke istana itu atau masjid itu. Falakal iznu wal aman, maka kalian memiliki izin dan rasa aman ketika sudah masuk istana itu atau masjid.
Benar nggak ketika kalian masuk masjid? Betul. Merasa aman, merasa tenang, damai, terus apa ya? Ya saking tenangnya tidur ya. Jadi kalau di Palestina gimana sih? Kenapa? Yang di Palestina itu was-wasnya. Apa? Yang di Palestina saja. Yang di Palestina? Iya. Yang di Palestina. Itu kan ada perang-perang tuh jadi masjid, perang-perang. Ya udah, tapi kan mereka masih intinya adalah mereka itu masih masjid. Karena mereka masih mengatakan biasanya masjid itu adalah tempat yang aman bagi mereka. Walaupun tadi dilalah di bom atau apa gitu kan kita nggak tahu. Bentar ya izin. Tadi babu fadukul falatal izmal aman wa illa fakih buku motor. Nah, wa illa dan apabila kalian tidak merasa aman, tidak merasa tenang tadi, fakih buku full motor, maka kalian harus berhenti. Motor itu ketika dalam keadaan motor dalam bahaya. Motor cemas. Motor Dalam bahaya saja. ya, dalam bahaya atau darurat tadi, insya Allah. Qad inqata'at anhu al-hiya wa sadat anhu as-subul. Karena apa? Ketika kalian tadi nggak merasa aman, tenang dan sakinah, maka kalian harus berhenti. Karena di situ sudah tidak ada hiyal, itu sudah nggak ada celah kalian. Wa sadat anhu as-subul, dan juga jalannya sudah ditutup ketika kalian merasa cemas. Ketika kalian merasa gundah gulana gitu, atau tidak merasa aman ketika berada di masjid gitu. Fa'idha alimallahu min qawdika al-istijahu ilaihi adzina laka fatakuna bila anta. Nah, apabila Allah mengetahui isi hati kalian, tujuan isi hati kalian itu ternyata dalam isi hati kalian itu adalah menuju kepada Allah, udzina laka, maka Allah itu akan mengizinkan kalian untuk apa? Untuk ya berdiam di masjid, maksudnya untuk bersama Allah gitu. Fatakuna bila anta, maka hingga kalian itu merasakan kalian itu tidak lagi sedang bersama diri kalian, saking khusyuknya bersama Allah. Maksud bersama Allah ketika kalian berzikir, beribadah dan lain-lain di dalam tempat beribadah. Ya, ini kiasannya dalam masjid. Mungkin kalian di rumah punya mihrab, tempat untuk ibadah khusus, atau di kamar kalian tempat ibadah. Ketika kalian sudah merasa itu sebagai tempat kalian sholat, tempat ibadah, dan kalian merasa aman dan tentram, ya bisa aja kalian akan mendapatkan tadi rasa aman dan merasa bahwasanya Allah itu ternyata ada di dekat kita gitu. Wallahu yarhamu 'abduhu. Nah, dan Allah itu Maha Penyayang bagi hambanya. Wa yukrim dhaifahu, dan juga Allah itu yukrim menghormati dhaif duyuf tamu. Dan ya kalau ada tamu diapain biasanya kita? Dikasih minum, dikasih makan, atau diusir? Makan. Ya, ya, ibaratnya kita itu adalah dhaif, kita itu adalah tamu. Kan ada istilah ya, tamu Allah kalau kita umroh ya, kalau haji. Ya, tamunya Allah. Ya gitu, kita ke masjid pun menjadi tamunya Allah. Gitu pasti Allah itu akan apa? Yukrim dhaifahu, akan memuliakan tamunya. Wa yu'ti sa'ilahu, dan memberikan ya kepada orang yang minta-minta itu. Wa yu'ti sa'il berarti adalah orang yang meminta. Kita sebagai sa'il, maka Allah itu akan memberikan apa yang kita minta. Wabarul ma'ridu anhu fakaifa al-muqabilu ilaihi, dan juga Allah itu apa? Barul ma'rid itu apa? Iya apa? Baik. Ya baik atau Berbuat baik. berbuat baik pada yang membutuhkan.
Fakaifa al-muqbil ilaihi, bagaimana kita tidak bisa tanpanya, tanpa Allah gitu. Bagaimana kita tidak bisa memohon kepadanya? Ya, ketika kita sedang dukhul masjid ini nggak harus di masjid ya. Intinya ketika kalian berada dalam keadaan tenang beribadah. Tapi ada soal mungkin al-yawm babain awalan summa nastabir godan insyaallah namshi bisur'ah. Ada soal ya akhwati wa ikhwani fillah. Betul. Wala ka istiksarat atau soalan. Baca kuat takjil. Nah, nanti setelah ini akan membahas tentang sholat. Ada bab iftitah, sholawat, qiraah, rukuk, sujud. Nah, makanya biar agak nyambung. Nanti kita bakal kejar di sini. Baik, ada soal? Kalau nak dia apa? Seperti amal. Lain ya. Saya TV itu. Rasa rajin. Oh, nah, ila ini ila bang ba'ala ila syirka. Nah, berarti mungkin ila mana? Ila bakal. Allah. Lihat, walidhalika ulama mazhab al-kibr ba'da rajul atau mazhab kasir. Nah. Iya. Kita lihat Ihya Ulumuddin Ahsan mana? Liman. Ahsan Liman. Oh, Liman. Ahsan Liman. Lana walakum. Intinya kita Ihya Ulumuddin itu pembahasannya kayak gini. Dan tapi lebih rinci. Kayaknya di perpus ada deh. Ihya Ulumuddin. Perpustakaan. Masjid apa masjid? Kalau kita baca di Ulumuddin buat kita ini kayak orang awam itu sanggup. Bisa kok orang awam pasti. Banyak terjemahannya juga. Udah banyak yang jual terjemahan kitab Ihya Ulumuddin di toko. Video mau kita pesan? Video. Tasjil Jamiatul Azhar anti anta ista'adata minal ya biasanya tasjil itu bulan Mei, April Mei tasjil. Soal apa? Siwa Jamiah di masa makin di mana Zaki? Oh, Muzamil, Maza? Al-Bidal, misalnya. Beda, tim aja ya. Nah, khatim alhamdulillah. Makro kifaratul majlis. Insyaallah nampak di taman Godan. Insyaallah la'alakum fisiha wal afiyah daiman. Insyaallah. Nafas salat awalan. Allahumma shalli ala salati ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi
warahmatullahi wabarakatuh.